Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, saya baru bisa gabung karena masih ada rapat. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita bahas sedikit terkait dengan aset tetap, aset tak berwujud, dan liabilitas atau kewajiban ya. Oke, sebelum saya masuk ke aset tetap, jadi aset tetap dan aset tak berwujud saya jadikan satu. Mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan ke saya perbedaan atau persamaannya di mana terkait dengan aset tetap. Oke, silakan disebutkan namanya dan dijelaskan. Saya Ibu ingin mencoba. Oke, balik ya. Perbedaan secara komersial untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud itu, kalau secara komersial itu untuk metode penyusutannya itu ada garis lurus, terus ada saldo menurun, ada jam aktivitas jam produksi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk secara fiskal hanya diakui saldo garis lurus dan untuk saldo menurun hanya untuk ketentuan tertentu yang harus ditetapkan dari awal. Untuk saldo menurun itu untuk ditetapkan seterusnya jika memang ingin menggunakan saldo menurun. Kemudian untuk masa manfaatnya itu, kalau untuk secara komersial itu ada kayak penentuannya gitu Bu dari awal. Maksudnya tidak tetap, sedangkan secara fiskal itu memang tetap sudah paten untuk untuk masa manfaatnya. Kemudian kalau secara fiskal itu ada presentasenya begitu Bu, dan ada golongannya tersendiri. Sudah, balik. Dari itu yang bisa saya sampaikan. Besar screen dulu. Ini ya, berdasarkan SAK. Nah, ini adalah beberapa metode yang diperbolehkan, ya, yang kita boleh memilih menggunakan yang mana. Jadi biasanya kalau terkait dengan mesin, itu biasanya bisa menggunakan jam jasa atau jumlah unit produksi. Karena kan di sini beranggapan bahwa mesin itu memiliki kapasitas produksi. Nah, jadi yang digunakan bisa jam jasa atau jumlah unit produksi. Jadi di SAK itu tidak menjelaskan gitu ya, atau menspesifikasi misalnya kalau bangunan harus menggunakan ini, kalau aset berupa kendaraan harus menggunakan ini, tidak ada ya. Jadi dikembalikan lagi kepada kebijakan perusahaan, boleh menggunakan metode penyusutan yang manapun asal konsisten, gitu ya. Yang digarisbawahi di sini adalah konsistensi kita dalam melakukan penyusutan. Nah, kemudian ternyata ada sedikit perbedaan ya antara SAK dengan pajak. Nah, penyusutan dan amortisasi aset di sini di pasal 11 ayat 127. Nah, kemudian serta pasal 11 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, bangunan itu hanya boleh menggunakan garis lurus atau straight line. Nah, jadi Bu, kalau perusahaan saya sudah terlanjur menggunakan saldo menurun gimana? Nah, maka nanti direkonsiliasinya harus diubah, disesuaikan. Perusahaannya tidak salah, gitu ya. Tapi nanti teman-teman harus menghitung menggunakan apa? Menggunakan hal-hal yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan. Nah, kalau nggak boleh, ya berarti harus disesuaikan, gitu ya. Kemudian aset tetap berwujud selain bangunan dan aset tak berwujud hanya boleh menggunakan garis lurus, sama seperti bangunan ya, dan saldo menurun berganda atau double declining. Nah, ini yang diperbolehkan. Jadi kalau
sekali lagi kalau Bu, saya punya aset kendaraan tetap dipersilakan perusahaan menggunakan metode tersebut, tetapi pada saat penyajian di laporan atau di SPT, gitu ya, di laporan nanti di laporan pajak, maka yang digunakan harus garis lurus atau saldo menurun. Nah, itu ada pertanyaan dulu dari metode penyusutannya. Belum, Bu. Belum, yang lainnya gimana? Belum, Mbak Livia? Belum, oke, berarti bisa dipahami ya. Untuk metodenya nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Metode garis lurus yang seperti ini nggak perlu ya, teman-teman juga sudah mengerjakan. Paling tidak di situ teman-teman buka lagi nih. Kalau yang lupa kemarin, berarti mau nggak mau harus membuka bukunya lagi ya. Baik di pengantar, di AKM dibuka lagi. Nah, bahkan pajak sudah menetapkan seperti ini. Nah, jadi langsung menggunakan tarif penyusutan. Ya, kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, 3 apa, 4 apa, bangunan kalau permanen, non permanen, maaf. 10 tahun, sedangkan yang permanen 20 tahun. Dan ketentuan yang lain, gitu ya, ketentuan yang lain tidak mengenal apa, nilai residu. Ya, kalau di akuntansi, di SAK, ya, teman-teman pasti mengenal apa, nilai residu ya. Jadi perolehannya berapa, dikurangi nilai residu, baru dibagi berapa tahun manfaatnya. Nah, kalau di akuntansi, di pajak, misalnya aset itu nilainya 10 juta dan masuk dalam kategori 1, kelompok 1, itu ya. Nah, maka langsung 10 juta dikalikan 25% kalau menggunakan garis lurus. Nah, kalau di akuntansi masih kita kurangi dulu nilai residunya berapa, hasilnya baru kita bagi. Nah, jadi akhirnya nanti akan ada perbedaan dalam hasil menghitung berdasarkan SAK dan berdasarkan pajak. Itu yang sering terjadi. Tapi sekali lagi bukan salah ya, tapi pajak mintanya seperti itu. Jadi mau tidak mau, maka kita difasilitasi dengan menggunakan yang namanya apa? Rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi di situ nanti akan ada perbedaan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti bisa teman-teman baca ya. Mungkin juga sudah dibaca kalau sudah mengerjakan ya. Nah, itu yang termasuk dalam di aset tetap. Sekarang coba kita lihat yang aset tak berwujud. Ada perbedaan spesifikasi enggak yang cukup berbeda enggak antara fiskal dengan SAK? Kalau untuk yang tidak berwujud, ada perbedaan enggak? Atau sama persis? Mbak Anissa, bisa dijelaskan nggak ada perbedaan nggak Mbak? Mbak Anissa? Ya, Bu, sebentar habis dari kamar mandi. Oke, Apa Bu tadi? untuk yang aset tak berwujud, ada perbedaan nggak?
Sepertinya tidak ada, Bu, karena sama-sama menggunakan garis lurus dan ada tarifnya juga, sama seperti aset berwujud. Sudah. Jadi tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di situ. Jadi pemberlakuannya juga sama ya, yang diperbolehkan hanya garis lurus dan double declining method ya yang digunakan. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang kewajiban. Nah, kewajiban ini malah sebenarnya gitu ya, kalau terkait dengan akuntansi kewajiban, terkait dengan akuntansi kewajiban di sini berarti kita berbicara siapa yang masih ingat Pasal 4 ayat 2, Bu. pasal 4 ayat 2 berapa persen? 20%. 20%. Oke, nah berarti sebenarnya materinya sudah dapat ya. Ya kan? Jadi di sini hanya apa yang dimunculkan di laporan keuangan nanti yang di fiskal. Nah, di sini ya ada contoh pinjaman Bank Mandiri. Itu ya, nanti bisa teman-teman pelajari. Oke, sebentar ya. Bentar, maaf ya. Nah, di sini
terkait dengan penyajian-penyajiannya sebenarnya tidak jauh berbeda, gitu ya. Nah, ini ada contoh suatu transaksi. Nah, yang muncul di sini yang membedakan apa sih? Yang sering teman-teman lewatkan di sini adalah adanya apa? PPN, ya. Itu yang sering. Jadi terkait dengan jurnal ini, saya rasa teman-teman nggak asing. Tapi yang sering, bukan sering ya, yang tidak belum istilahnya belum teman-teman ngeh, gitu ya, adalah adanya pajak masukan, pajak keluaran, gitu ya. Itu tambahnya. Jadi secara jurnal itu sama, tapi di sini ada tambahan terkait dengan PPN. Nah, itu yang perlu ditambahkan. Nah, kemudian ada hutang pajak, ada PPh 21, 23, 26. Nah, ini yang sering tidak muncul. Ya, muncul di laporan keuangan terkait dengan PPh 21. Sebenarnya juga teman-teman sudah dapat ya ini ya. Misalnya PTKP sampai sekarang masih menggunakan yang terakhir 2016 ya. 2016. Nah, ini belum ada perubahan PTKP. Nah, yang akan wacana ke depan, nah ini yang akan berubah. Pasal 17 ayat 1-nya. Ya, ini yang akan berubah. Berubah berapa? 5% itu untuk 0 sampai 60 juta. Nah, ini yang akan berubah di tahun 2022. Tapi terkait PTKP itu tidak ada perubahan. Yang berubah hanya tarif pajak pasal 17-nya. Jadi semenjak 2008 kita menggunakan hitungan yang selama ini teman-teman pelajari, kemudian akan berubah menjadi 2022. Jadi undang-undang nomornya saya lupa, tapi untuk tahunnya adalah 2022. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Kemudian untuk PPh 23 sejauh ini tidak ada perubahan, masih sama seperti yang ada di modulnya teman-teman. Ya, penghitungan dividen sama ya, teman-teman. Insya Allah ini juga sudah dapat, hanya yang belum muncul apa sih? Ini loh, jurnal. Ya, karena di perpajakan teman-teman tidak muncul jurnal sama sekali. Nah, makanya ada akuntansi perpajakan, di mana dari bahasa pajak itu kemudian diakuntansikan. Jadi misalnya dividen, selama ini teman-teman hanya menghitung dividen dapatnya 100 juta, berarti langsung teman-teman kalikan berapa? 15%, gitu ya. Hasilnya berapa? Nah, ternyata di sini tetap ada jurnal kalau kita berbicara akuntansi perpajakan. Untuk PPh 23, Maya 15%, tidak ada perubahan di sini. Kemudian royalti berapa persen? Ada yang masih ingat? Royalti ada yang masih ingat royalti berapa persen? Yo, siapa yang masih ingat? Royalti 15, berapa Bu. persen? 14%, Bu. 15%. Ayo, jangan di skip ya. Karena nanti setelah UTS kita mulai masuk ke rekonsiliasi. Nah, jadi ini nanti akan keluar semua. Ya, sewa 2%. Ini ada imbalan jasa. Nah, ini ada yang sewa masuk pasal 4 ayat 2 untuk apa? Untuk tanah dan bangunan. Ayo, semoga masih ingat ya. Jadi sewa itu masuk 23, ada yang masuk pasal 4 ayat 2. Nah, masuk pasal 4 ayat 2 itu untuk persewaan tanah dan atau bangunan. Berapa persen? Ada yang masih ingat? Kalau untuk tanah dan bangunan, pasal 4 ayat 2 berapa persen? Ayo. 10%, Bu. 10%. Nah, ayo dibuka lagi ya. Saya kan nggak akan jelaskan ini lagi karena
Jadi saya lebih ke soal-soalnya. Oke, saya coba lihat latihan soalnya ya. Nanti tetap teman-teman kerjakan, tapi sedikit saya singgung dengan kewajiban. Saya ingin tahu nih. Mungkin teman-teman juga sudah buka ya di e-learning terkait dengan latihan soalnya. Iya. Yang pertama, menghitung PPH 21. Awas ya, hati-hati. 21 yang membedakan 21 dengan PPH orang pribadi apa? Ada yang bisa menjawab? Bedanya kalau Tuan Hendro sebagai pegawai sama Tuan Hendro sebagai pengusaha, bedanya apa? Kita tidak berbicara badan ya. Bedanya apa di sini? Ada yang bisa menjawab? Bedanya kalau Tuan Hendro sebagai karyawan dengan Tuan Hendro sebagai pengusaha atau wira swasta. Bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Dua-duanya sama-sama pribadi, tapi yang membedakan di sini apa? Ayo. Untuk Tarif sama masuk pasal 17 kan? Ayo, ada satu hal yang membedakan dia sebagai karyawan dengan dia sebagai wira swasta. Ya, siapa yang bisa menjawab? Cuma satu bedanya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa bedanya Tuan Hendro sebagai pegawai dengan dia sebagai pengusaha? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Semester 7. Ini apa yang membedakan? Kalau kita berbicara tarif, tarifnya sama masuk pasal 17 Penghasilannya, kan? Bu. Penghasilannya kalau sama-sama seperti ini, kita abaikan tunjangan ya. Kita abaikan tunjangan. Kalau penghasilannya sama-sama 10 juta, apa yang membedakan? Ayo, apa? Cuman satu, tapi itu yang membedakan antara 21 dengan perorangan.
Dikali ya Bu ya, dikali 5% apa berapa persen gitu Bu? Saya lupa. Biaya jabatan. Apanya yang dikali? Ayo, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah adanya biaya jabatan. Oh iya, Sudah ingat? Ingat ya, Oke, Bu. untuk perorangan ya, mau dia sebagai karyawan, mau dia sebagai pengusaha, itu caranya sama persis ya. Berapa penghasilannya dikurangi PTKT, hasilnya nanti dikalikan dengan pasal 17, ya 5%, 15% itu kan. Cuman kalau untuk karyawan, ada penambahan satu item, yaitu apa? Biaya jabatan. Nah, itu yang nggak akan kalian dapatkan pada saat menghitung dia sebagai apa? Pengusaha atau sebagai wira swasta yang bekerja sendiri, maka tidak ada biaya jabatan. Kalau di BPH 21 itu adalah adanya biaya jabatan. Jadi untuk proses penghitungannya sama persis. Cuman tidak ada biaya jabatan. Nah, hati-hati ya. Jadi walaupun di sini, Bu, di sini tidak disebutkan loh, Bu, biaya jabatan. Jadi jangan lupa. Nah, biasanya teman-teman itu udah ngitung segitu panjangnya, terus dilihat. Kalau saya ngoreksinya gampang aja. Saya lihat ada biaya jabatan nggak? Kalau nggak ada ya udah salah semua. Ya kan? Karena biaya jabatan itu 5% dikalikan apa? Penghasilan bruto kan? Nah, kalau dari atas salah, ke bawahnya pasti salah. Nah, itu hati-hati ya, diingat-ingat. Oke, nanti yang nomor 1, hati-hati, biaya jabatannya jangan lupa. Nah, begitu juga untuk yang nomor 2. Nah, kemudian ini untuk yang nomor 3, ini terkait dengan PPN ya, PPA, PKT. Nah, hati-hati. Kemudian kontrak sewa. Nah, di sini. Jadi yang terkandung di sini itu ada PPh pasal berapa saja terkait dengan transaksi ini. Kalau yang nomor 4 di sini ada PPh apa aja ya? Yang pertama yang jelas ada PPN. Kemudian ada PPh pasal berapa? PPh untuk sewa kantor. Sewa kantor masuk PPh pasal berapa? Ayo. Sewa kantor masuk PPh pasal berapa? pasal 23 Bu. Masa 23? Baru dibahas. Yang barusan pasal 4 ayat 2 ya, Bu. Belum selesai Zoom-nya sudah lupa. Terkait dengan tanah dan atau bangunan, masuknya kemana? Ke pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Final ya. Kemudian terkait dengan jasa konsultasi perpajakan, masuk PPh pasal berapa? Berapa? 23%. 23, berapa persen? 2%. Oke. Kemudian sewa charter kendaraan. 3, Bu. 23, berapa persen? 2 juga, Bu. 2%. Nah, itu. Jadi transaksi ini itu yang terjadi di perusahaan. Jadi nggak mungkin perusahaan menjelaskan menerima sewa kontrak kantor PPh pasal 4 ayat 2, nggak ada seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus bisa mengelompokkan sendiri. Ini masuk pasal berapa? Nah, itu nanti yang akan kita rekonsiliasi nanti seperti pasal 4 ayat 2 ini tidak diakui, tapi nanti ya penjelasan lebih detailnya nanti. Tapi di sini teman-teman saya minta hanya terkait dengan penghitungan hasilnya dan jurnalnya.
Untuk yang lainnya terkait ini, Bu, ini nanti direkon nggak ya? Nah, itu nanti ya. Nanti setelah UTS baru saya akan membahas terkait hal ini. Oke. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Nanti dikerjakan ya. Maksimal jam 3 sore. Kok jam 3 ya? Saya lupa. Saya ngesetnya jam berapa ya? Jam 3, tapi biasanya jam 4. Jam 3 jam, tapi cukuplah waktunya. Masa kurang lama? Kita cuma bikin jurnal kan? Ya, Bu izin bertanya. oke, silakan Mbak Livia. Kalau di perpajakan itu untuk jurnalnya kan biasanya kalau di komersial itu Bu, kalau untuk PPN masukan atau keluar itu kan ada keterangannya include PPN atau exclude PPN. Kalau di perpajakan itu meskipun nggak ada keterangannya tetap dimasukkan ya Bu untuk PPN-nya. Ya, jadi dianggap semua itu exclude. Enggak Bu Rizka, terima kasih. Ya. Oke, nanti silakan teman-teman kerjakan, tapi ada sedikit pengumuman. Jadi harusnya kan ini pertemuan ke-7 setelah itu UTS ya. Nah, untuk UTS-nya tunggu pengumuman, jadi serempak semua. Jadi untuk hari Jumat kita langsung ke bab selanjutnya. Ya, setelah kewajiban. Oke, jadi nanti UTS-nya setelah ada pengumuman, harusnya sih di kalender akademik itu November minggu kedua. November minggu kedua, tapi sepertinya mundur. Nanti tunggu surat edaran lagi. Jadi istilahnya nanti kita UTS-nya bisa melewati beberapa bab ya, baru kita UTS. Tapi yang jelas materinya ya sampai akuntansi kewajiban. Jadi ya materi setelah UTS baru kita keluarkannya pada saat UAS. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu Jumat dengan materi selanjutnya. Jadi sudah tidak ada tugas lagi terkait dengan persamaan dan perbedaan ya. Karena memang yang lainnya ini nanti tinggal kita bermain jurnal di pendapatan, kemudian di SAK 46. Jadi di situ sudah tidak ada persamaan dan perbedaan secara SAK dan secara pajak gitu ya. Oke. Untuk hari ini saya akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.